dilimpahkan ke Polda. Lampung. Nah, kemudian sama penyidik diberhentikan SP2 HP2 dan sama Bribka Dimas dengan alasan belum ditemukan pelanggaran disiplin. Ya kayak gitu terus. Karena udah masuk angin, ditutup duit lagi. Nah, di Mabes Polri juga begitu. Nyatanya Pak AKP Dwi Iwan, saya minta konfrontir di tanggal 22 saya dipanggil Mabes Polri. Saya melaporkan Pak di tanggal 22 saya dipanggil Mabes Polri. Saya melaporkan Pak AKP Dwi Dwi Iwan ya. Itu yang menghilangkan laporan saya tuh hilang 3 kali hilang. Saya buat baru termasuk melaporkan suami saya. Ini yang bermain suami saya mantan, bukan orang lain. Nah, jadi setelah saya diambil keterangan dengan anak saya minta sama penyidik AKP Ahmad Taufik, tolong saya pertemukan dengan Pak Dwi, saya bilang Pak Dwi Iwan, karena saya pengen dengar katanya kalau memang laporan saya tidak ditindaklanjuti karena alasannya sudah di Lampung di Polda Lampung ditindaklanjuti, dasarnya apa, kemudian siapa yang menindaklanjuti, mana saya mau minta nomor HP anggota Propam atau namanya. Ternyata dia tidak berani jawab, Pak. Dia lari dari tidak izin, tidak pamit, lari dari ruangan. Lari dari tugas ya. Nah, dengan adanya pengalaman ini, saya mohon kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, saya hanya minta konfrontir, pertemukan saya dengan 9 orang, 10 orang yang anggota Polda Lampung saya laporkan. Dari pangkat Bribka sampai AKBP. Baik. Saya hanya ingin sumpah di atas Al-Quran. Sudah jenuh saya, Pak, dengan hukum ini. Makanya saya hukum Allah aja yang saya terapkan. Iya, Bu. Nyatanya mau saya sumpah Al-Quran lari. Pak Dwi Iwan ini. Nah, jangan-jangan nanti di Polda Lampung seperti juga. Kalau memang dia disumpah Al-Quran dia berani, nah seperti Pak Janudin. Paling pindah jabatan dan pindah ke alam lain. Nah, begitu aja. Betul, Bu. Nah, itu saya rasa, Pak. Begitu. Terima kasih. Teman-teman tadi dengar sendiri ya gimana seorang ibu yang adalah polwan yang juga berbakti untuk negara dan bangsa dan masyarakat aja bisa mengalami kesulitan ketika mereka bertemu dengan oknum kepolisian ya. Kita bukan melawan institusi teman-teman ya, tapi kita harus akui bahwa di setiap institusi itu pasti ada oknum ya. Dan mafia-mafianya teman-teman ya, yang tadi seperti kita dengar ibu bilang bisa dibayar itu. Jadi laporan bisa dibayar untuk ditutup. Saya minta tolong kepada Pak Kapolri ya, yang saya akan berikan video ini untuk supaya minta tolong ditindaklanjuti karena ini adalah anggota Anda pernah berbakti kepada institusi Anda ya. Jadi saya berharap agar institusi Polri juga mengingat di situ ya, jangan sampai ada oknum, ada anggota-anggota polwan yang dikriminalisasi ya Pak Kapolri. Saya yakin Pak Kapolri ini cukup bijak sih Bu, karena berapa kali saya WA dibales di situ ya, dan saya rasa juga agar video ini bisa diatensi oleh Kadif Propam Pak Syahrar ya di situ ya, karena kalau ibu punya laporan ke Mabes terus dilempar ke Polda Lampung dan gak jalan di situ kan berarti ada sesuatu di sini, ada oknum yang bermain di sini ya. Mohon izin kita tambahkan. Jadi kenapa kalau untuk di kita saya berani itu adalah bermain uang? Mungkin ditanya mana buktinya? Buktinya tidak ada. Kalau kita di dalam kepolisian ini adalah terselubung. Tahu sama tahu. Ini yang terjadi dari zaman dulu kalau sampai sekarang. Mau bukti. Mereka mana mau ada kasih kwitansi. Nggak pernah. Nah, transfer juga nggak mau. Tidak mau. Di kantor mereka. Tidak mau. Ini kan saya kan mantan intelijen. Berjalan intelijen saya. Betul. Ya sudah, seharusnya saya tidak harus begini loh Pak. Tidak harus saya harus bongkar begini. Makanya saya sabar, saya ikuti prosedur setiap tahun, ikuti sampai kasasi. Tapi jalan, makanya ada mungkin Allah itulah sudah mengatur jalan ini. Pak Janudin itu artinya meninggal dunia, kalaupun hidup mungkin dibayar lagi, dikalahkan lagi saya. Kalaupun saya PK ke Petun ke pengadilan dikalahkan lagi. Nah, ini buktinya ada rekaman dari adik polwan ini. Yang menyatakan bahwa ini sudah pesanan. Udah pesanan ya. Nah, katanya. Ya kan yang pesan bukan orang lain, suami sendiri. Saya kejar sampai kemana Pak? Karena lawan saya bukan institusi, bukan orang lain, suami. Oknum suami sendiri, betul. AKP Edi Arhansa. Sampai kuburan, liang kubur saya sampai sumpah saya Pak sama Edi Arhansa. Saya kejar kamu sampai liang kubur, kudoker kuburan kamu, saya bilang. Belum puas
kudoker bener kuburan aku cincang-cincang. Saya bilang kayak gitu. Ya itu saking saya ini. Iya. Sabar ada batasnya, Pak. Ya sebagai istri ya sama Emmy juga kan suaminya tuh si Davon Wong itu kan. Iya, saya ikutin terus itu. Ada selingkuhan juga kan dia kesel kan di situ kan. Ya, itu ini kan udah seorang ibu demi anak saya. Seorang istri juga kan. Iya. Diselingkuhin ya gimana, masa seneng kan nggak mungkin loh. Walaupun dikasih duit juga kan butuh butuh kesenangan dari mental kan di situ kan. Iya, siap. Ya saya rela tidak masalah. Kalaupun memang sudah tidak cocok cukup cerai. Ini saya yang dibuat sampai saya dipermalukan, saya dibuat semua dibayar sama Edi Aransa. Dulu saya dimasukkan ke lapas, semua media di-up sampai dimasukkan itu semua karena menyampaikan semua sama saya, baik penyidik maupun wartawan. Baik. Ya begitu teman-teman dan Pak Kapolri ya. Saya Alvin Lim di sini membantu Ibu untuk menyampaikan keluh kesahnya ya. Karena Ibu Rusmini ini sudah berusaha mencari keadilan kemana-mana, teriak kemana-mana ya, tidak pernah didengar. Jadi makanya saya memberikan waktu kepada Ibu Rusmini supaya Pak Kapolri bisa mendengar sendiri keluh kesahnya dari orang yang bersangkutan, Pak Kapolri ya. Jadi di dalam institusi Bapak ini masih ada oknum-oknum Pak ya, yang dimana oknum itu berkuasa, punya duit ya, dan diduga dia menyuap sehingga menyebabkan karir Ibu Rusmini pun juga hancur di PTDH dan dikerjain seperti ini. Saya rasa ini bukan sesuatu yang pantas Pak, karena kenapa? Ini institusi Bapak yang dipermainkan loh di dalamnya Pak ya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kadif Propam mungkin bisa menghubungi ke Ibu Rusmini langsung di situ ya. Dan dibantu diselesaikan laporannya, karena kan ada laporan yang di Polda Lampung dan tidak jalan. Kepada Bapak Kapolda Lampung, pada Pak Helmi Santika, saya minta tolong pada Bapak, coba ini anak buah Bapak dibantu Pak di sini ya Pak ya. Diberesin kasusnya supaya supaya bisa memperoleh keadilan di situ. Ya, jadi teman-teman, kita Alvin Lim maupun LQ Indonesia Law Firm maupun Quotient TV, kita tidak ada membenci kepada polisian atau kejaksaan. Kita bantu. Yang jadi masalah ini bukan institusinya teman-teman ya, tapi kita tidak bisa deny bahwa oknum itu ada ya, dan oknum itu berseragam juga, berjubah juga. Dan kalau dibilang suruh buktikan tadi yang seperti Bu Rusmini bilang, nggak bisa dibuktikan suapnya, gimana dia bisa disuap untuk di PTDH dan lain-lain. Tetapi ya kan itu sama-sama tahu karena mereka ya sama-sama polisi di situ terselubung. Ya. Terselubung di situ ya. Oke, terima kasih Pak Kapolri. Kira-kira dari Ibu ada tambahan lagi? Ya siap. Jadi mohon izin, harapan saya dengan adanya permasalahan ini karena sudah memasuki 9 tahun. Iya. Mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, saya berjuang seorang ibu ini hanya untuk anak saya. Baik. Kalaupun memang sesuai prosedur, pendapat saran hukum dari Bitkum Polda Lampung sendiri menyatakan bahwa Aibtu Rusmini tidak tepat untuk di PTDH, tetapi lebih tepat untuk dimutasi demosi. Karena tidak sesuai, belum memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan yaitu penipuan. Karena itu hutang piutang direkayasa. Betul. Ya siap. Ya ini jelas-jelas sudah Polda Lampung sendiri yang membela. Kok Polda Lampung sendiri yang PTDH ini gimana ceritanya? Nah itu kan karena bermain di depan bela kita, di belakang bermain. Nah ini yang selama ini terjadi. Baik. Ya siap. Oke. Baik, oke teman-teman, demikian kita bisa dengar langsung juga ya dari narasumber. Kita bantu, kita doa, kita bantu viralkan kasus ini teman-teman biar supaya ada tindakan nyata dari Bapak Kapolri ya. Jadi Bapak Kapolri itu bisa membenahi institusinya menjadi presisi berkeadilan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.